Bab 406 harus mati. Kalau begitu aku tidak peduli, aku hanya bisa memberimu waktu 3 hari. Ross tersenyum dan menepuk punggung pisau Lin Yu, lalu berkata sambil tersenyum, oke, tidurlah. Dia tiba-tiba mengeluarkan botol kecil. Bau aneh muncul di depan mata Lin Yu. Lin Yu tiba-tiba merasakan matanya kabur dan jatuh ke tempat tidur, tidak sadarkan diri. Ross mengulurkan tangan dan menyentuh wajah lembut Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, adik, aku benar-benar tidak tega membunuhmu, tapi apa yang bisa kulakukan? Dia menghela nafas pelan saat dia berbicara, alisnya terangkat perasaan sedih. Dia berbisik pelan, dalam hidup, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Petik 2. Hei, adikku, bangunlah, matahari menyinari pantatmu. Lin Yu mendengarkan dengan bingung. Dia mendengar suara lembut, dan kemudian perlahan membuka matanya, dan melihat wajah cantik menghadapnya, menghembuskan nafas seperti biru, adik, apakah kamu babi? Kamu bisa tidur nyenyak. Petik 2. Lin Yu meremas. Aku mengedipkan mata dan tidak ingat bagaimana aku tidur tadi malam. Saat aku mendongak, aku melihat matahari sudah bersinar terang di luar jendela. Melihat rambut Ross yang acak-acakan dan mengenakan piyama, dengan tampilan yang malas dan santai, Lin Yu merasa sedikit salah, seolah-olah mereka benar-benar pasangan yang baru saja mengalami malam mendung dan hujan. Apalagi saat melihat payudaranya yang bulat dan pinggangnya yang putih sedikit terekspos oleh garis leher mawar, mau tak mau ia merasa sedikit gatal. Ketika seorang wanita akan membunuhnya tanpa ragu, perasaan menawan yang menggugah hatinya segera menghilang tanpa jejak. Setelah Lin Yu selesai mandi, dia melihat Ross bersandar di kusen pintu dengan tangan terlipat, rambut bergelombangnya tergerai ke satu sisi. Dia memandangnya dengan seksi dan menggoda dan tersenyum, adik, kamu sangat sibuk hari ini. Setelah itu kamu memberi suntikan pada Xiaozi, kamu harus membantu anak-anak di panti asuhan. Kamu harus meninggalkan sesuatu sebelum kamu mati, kan? Kamu telah melakukan banyak perbuatan baik. Aku harus mati. Lin Yu memandangnya dan tersenyum. Aku harus mati. Wajah Ross masih penuh senyum lembut. Karena aku harus mati, bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu dan siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Permintaan ini bisa dimengerti, bukan? Bisa dimaklumi. Tentu saja bisa dimaklumi. Sekalipun seseorang mati, dia pasti mati dengan jelas. Ross mengangguk setuju. Lin Yu sedikit terkejut, menatapnya penuh harap, menunggunya berbicara. Tapi aku tidak akan memberitahumu sebelum kamu mati, adik. Ross mengedipkan mata padanya, tetapi jika kamu berperilaku baik hari ini, mungkin aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Tetapi jika kamu berani jika kamu tidak mendengarkan aku dan memiliki niat jahat, aku tidak keberatan membunuhmu di depan sekelompok anak-anak. Dia mengatakan ini dengan lembut, tetapi perasaan dinginnya membuat orang menggigil. Arti kata-katanya jelas. Jika Lin Yu berani melakukan perubahan apapun, dia akan membunuh Lin Yu dengan cara apapun. Lin Yu tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan mengikutinya keluar dengan patuh. Setelah sarapan, mereka pergi ke klinik. Dekan Gong dan Xiaozi sudah menunggu di klinik. Dekan Gong sedang mengobrol penuh semangat dengan dokter wanita kemarin dan 2 perawat muda yang sedang minum obat. Setelah melihat Lin Yu dan Mei Mei, semua orang langsung menyapa mereka. Dekan Gong tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua tidur nyenyak kemarin? Din Gong, aku benar-benar mengganggumu kali ini. Ini aku, kebaikan. Ross berkata sambil mengeluarkan kartu 1 baris dan menyerahkannya kepada Dekan Gong, sambil berkata, ada 100.000 yuan di dalamnya. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku kepada panti asuhanmu. Tidak, Sue. Nak, bagaimana ini bisa dilakukan? Dekan Gong buru-buru menolak. Din Gong, tolong jangan menolak. Saya juga ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ross memaksakan kartu itu ke tangan Dekan Gong. Oh, Suir, kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama anak-anak, tapi ini yang terakhir kalinya. Kami telah menghabiskan terlalu banyak uang untukmu selama bertahun-tahun. Dekan Gong menghela nafas pelan. Benar, Ross tersenyum dan menoleh ke arah Xiaozi. Lin Yu menyipitkan matanya, sedikit berpikir,
dan kemudian memanggil Xiaozi untuk mempersiapkan akupuntur untuknya. Saat dia memberikan akupuntur kepada Xiaozi, perawat kecil itu berlari ke dapur untuk memasak obat Tiongkok untuk Xiaozi. Menurut instruksi Lin Yu, dia menambahkan setengah dosis setiap bahan obat. Tidak lama setelah Lin Yu selesai memberikan suntikan pada Xiaozi, perawat kecil itu masuk membawa obatnya. Dr. He, Anda harus mencobanya dulu. Ketika Rose mendengar bahwa dosisnya telah berubah, dia sangat berhati-hati dan membiarkan Lin Yu meminumnya terlebih dahulu. Lin Yu tidak menolak, dia meminum obatnya dan menyesapnya, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya menegang, dan dia meminumnya 2 kali lagi, sambil memukul bibirnya. Kamu bodoh sekali. Apakah kamu menambahkan dosis yang aku katakan? Ya, bukankah kamu mengatakan menambahkan setengah dosis untuk setiap rasa? Kata perawat itu dengan tergesa-gesa. Ya, tapi sepertinya kamu menambahkan terlalu banyak IC. Pikirkan baik-baik. Apakah tanganmu gemetar saat meminum obat? Apakah kamu menambahkan terlalu banyak? Lin Yu bertanya dengan ragu, sambil menyesapnya lagi. Dia mengangguk dan berkata, memang ada masalah dengan dosisnya. Kamu bisa memasaknya lagi. Ingatlah untuk mengontrol jumlahnya kali ini. Kamu tidak akan salah sama sekali. Oh, baiklah. Perawat kecil itu mengangguk, lalu berlari kembali dengan membawa sisa obat. Rose menatap punggung perawat kecil itu dengan curiga, lalu berjalan mendekat, meletakkan jari-jarinya dengan cat kuku merah di bahu Lin Yu, berpura-pura meremas bahu Lin Yu, dan pada saat yang sama membungkuk dan berbisik di telinganya, adik, kamu tidak mencoba mempermainkan saya, bukan? Saya menyarankan Anda untuk berhenti berpikir untuk melarikan diri. Obat di tubuh Anda memiliki efek jangka panjang, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkannya kecuali saya. Hidupku dipertaruhkan. Beraninya aku mempermainkan tanganmu. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Selama kamu mengetahuinya dengan baik, apa yang aku katakan pagi ini bukanlah untuk membuatmu takut. Jika kamu berani melakukan tindakan apapun, aku akan segera membunuhmu. Rose membuang ekspresi menawannya, dan nadanya sangat dingin, tetapi pada saat yang sama dia tidak lupa. Dia memberikan kekuatan lebih pada tangannya dan meremas bahu Lin Yu. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia menyeringai kesakitan. Tangan wanita ini begitu kuat hingga dia hampir meremukkan tulang belikatnya. Lagi pula, jika ada yang salah dengan obat yang kamu berikan pada adikku, bukan hanya kamu yang akan mati. Aku akan mencari anggota keluargamu satu persatu dan mengirimkan mereka untuk menemanimu lagi, memuntahkan kehangatan. Nafas panas berbisik pelan di telinga Lin Yu, apakah kamu tidak terlalu merindukan istrimu? Kalau begitu aku akan menjadi orang pertama yang mengirimnya ke bawah untuk menemuimu. Dan dia tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut. Jadi jika kamu tidak ingin mereka mati, maka kamu harus menjadi baik. Dia tersenyum manis, menepuk bahu Lin Yu dengan lembut, berbalik dan berjalan kembali. Setelah beberapa saat, perawat kecil itu membawakan semangkuk obat lagi. Kali ini, tanpa menunggu instruksi Rose, Lin Yu berdiri dan meminum 2 teguk obat, mencicipinya dengan hati-hati, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah, ini waktunya. Saat dia mengatakan ini, dia membawa obat itu ke Xiaozi dan melihatnya meminumnya dengan matanya sendiri. Dr. He, jika saudaraku meminum obatmu dan sesuatu terjadi, kamu tahu konsekuensinya. Rose menatap Lin Yu dengan waspada dan mengingatkan sambil tersenyum. Suer, Tuan He adalah pacarmu, bagaimana mungkin dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Xiaozi? Din Gong berkata sambil tersenyum, tapi kamu gadis yang sangat serius, bagaimana kamu bisa berbicara dengan pacarmu seperti ini? Petik 2. Aku tidak bercanda dengannya. Rose berkedip dan tersenyum, lalu berkata kepada Lin Yu, ayo pergi dan temui anak-anak yang lain. Lin Yu mengabaikannya dan berkata kepada perawat di samping, Xiaozi kecil perlu istirahat sekarang, bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Oke, kata perawat itu dan berjalan keluar bersama Xiaozi. Rose menatap punggung Xiaozi dengan penuh kasih sayang, dan kemudian mendesak Lin Yu dengan lembut, ayo pergi, mengapa kamu masih duduk di sana? Mau kemana? Bukankah kamu baru saja bilang, pergi menemui anak-anak? Ucap Rose lembut.
Bantu anak-anak menemui dokter. Lin Yu tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menggunakan metode ini untuk menghapus dosa di tubuhmu? Ross mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Jelas dia telah mendengar kata-kata Lin Yu. Permusuhan dalam kata-kata Yu membuatnya tanpa sadar melirik ke arah Dekan Gong dan orang lain yang tampak bingung, dan tersenyum pada Lin Yu. Yanran, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Mungkinkah itu yang baru saja saya katakan kepada Anda? Bukankah apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Dia memalingkan wajahnya ke samping ketika dia berbicara, matanya penuh dingin ketika dia melihat Lin Yu, dan tangannya dengan lembut menyentuh pinggangnya di bawah tatapan Lin Yu, belati. Kenapa? Aku akan memamerkan pantat lamamu, apakah kamu takut? Lin Yu masih memiliki wajah yang tenang, seolah-olah dia telah mengabaikan hidup dan mati, dan berkata sambil tersenyum, kamu lari ke panti asuhan untuk pergi, berpura-pura kamu orang baik, menyumbangkan uang dan barang, hanya untuk menghilangkan rasa bersalah di hatimu, kan? Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Ross berkata tanpa rasa takut di wajahnya ada ancaman yang jelas dalam suaranya. Tapi sayang sekali tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang kamu lakukan, kamu tidak bisa menghapus dosamu. Lin Yu mengabaikannya sama sekali dan terus berbicara pada dirinya sendiri, jika anak-anak di panti asuhan ini suatu hari mengetahui Sue itu, mereka dengan sayang memanggil suster, pria baik yang terus berteriak adalah seorang pembunuh. Diam, Ross memotongnya dengan raungan marah, lalu menoleh ke Dekan Gong, dokter wanita dan perawat wanita dan berkata dengan dingin, otaknya sempat bingung sebelumnya, dan dia mungkin sakit lagi. Kamu keluar dulu, dan aku akan bicara dengannya. Oke. Dekan Gong yang kebingungan dan yang lainnya segera mengangguk setuju. Berbalik dan berjalan keluar. Tunggu, sejujurnya, Suir di depanmu sebenarnya adalah seorang pembunuh keji. Lin Yu meninggikan suaranya dan berkata dengan dingin. Pembunuh. Ekspresi Dekan Gong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Lin Yu berkata dengan dingin, itu benar, dan mencari kematian. Pada saat ini, Ross yang marah benar-benar terstimulasi oleh kata-kata Lin Yu dan kehilangan kesabarannya, dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Lin Yu, belati itu langsung menuju ke jantung Lin Yu. Bab 407, rawat orang tersebut dengan obatnya sendiri. Dia tahu bahwa alasan mengapa Lin Yu berani menghinanya dengan begitu percaya diri adalah karena Lin Yu yakin dia tidak akan berani membunuhnya di depan Dekan Gong dan yang lainnya. Tapi dia salah, dia selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia berkata jika Lin Yu berani mempermainkannya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu di depan semua orang. Oleh karena itu, dia menusuk pisaunya tanpa ragu-ragu, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, pisau itu pasti akan menembus jantung Lin Yu dengan keras dan membunuhnya dalam sekejap. Tapi dia tidak menyadari bahwa ketika dia menghunus pisaunya, jari-jari Lin Yu tiba-tiba bergerak, dan ada jarum perak di antara jari-jarinya. Dengan jentikan tiba-tiba, jarum perak itu terbang dengan kecepatan tinggi dan menusuk perutnya dengan letupan. Ross merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya, dan kekuatan di bawah kakinya tiba-tiba bocor, dan dia melemparkan dirinya ke depan. Namun, sebagai seorang master, dia bereaksi dengan cepat, dan dia terjatuh ke depan dengan tubuhnya. Kekuatan itu terus menusuk jantung Lin Yu dengan belati. Tetapi ketika ujung pisau hendak menyentuh jantung Lin Yu, tangan kanan Lin Yu tiba-tiba terulur seperti kilat dan meraih pergelangan tangannya yang memegang pisau meleset. Kekuatan besar menyebabkan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan melemparkan dirinya ke arah Lin Yu, tetapi Lin Yu, yang sedang duduk di kursi, tidak bergerak sama sekali, dan dengan paksa membawa kekuatan inersia ke bawah. Mustahil. Melihat pemandangan ini, wajah Ross tiba-tiba berubah. Jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Serangkaian gerakan Lin Yu untuk mengambil belati tadi sangat cepat, ganas dan kuat, jelas tidak seperti orang yang dibius. Tapi ketika dia keluar pagi ini, Lin Yu masih berjalan dengan lembut. Bagaimana dia bisa terbebas dari obat hanya dengan mengobati penyakitnya? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Obat ini secara eksklusif ditemukan olehnya, dan sangat mustahil untuk menyembuhkannya. Mungkinkah Lin Yu tidak dibius sejak awal?
Ini bahkan lebih tidak mungkin. Jika dia tidak dibius, bagaimana mungkin Lin Yu bisa berada di bawah kekuasaannya? Terlebih lagi, gejala Lin Yu memang seperti dibius. Tapi sekarang faktanya ada di hadapan kita, obat Lin Yu pasti telah dicabut, jika tidak, dia tidak akan memiliki kecepatan dan kekuatan ledakan yang begitu menakutkan. Dia panik, dan ketika dia meletakkan tangannya di tanah, dia mencoba untuk berdiri, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa lengannya tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan tubuhnya lembut, lemah dan lelah, dan tidak ada cara untuk menggunakannya, kekuatannya. Gejala ini, agak mirip dengan efek obatnya sendiri. Bagaimana? Bukankah rasanya enak? Lin Yu sudah mengambil belati dari tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Ross tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lin Yu, wajahnya berubah menjadi ganas, dan dia segera menabrak Lin Yu, tetapi Lin Yu sepertinya sudah menduganya, dan menggerakkan tubuhnya ke belakang seperti kilat, dan pada saat yang sama, dia ketagihan kursi dengan kakinya. Dia masih duduk dengan kokoh di kursi. Pada saat yang sama, tangan Ross terpelintir ke belakang punggung Lin Yu, membuatnya tidak bisa bergerak. Dr. He, apa yang kamu lakukan? Dekan Gong dan yang lainnya hanya bereaksi ketika mereka melihat pemandangan percikan listrik, dan memandang Lin Yu dengan terkejut. Apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Dia ingin membunuhku. Lin Yu mengayunkan belati di tangannya dan berkata kepada mereka. Ekspresi Dekan Gong dan yang lainnya tiba-tiba berubah, karena kecepatan Ross terlalu cepat, mereka hanya melihat Ross tiba-tiba berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yu, tetapi tidak melihat belati di tangannya dengan jelas. Kamu kentut. Tanda seru petik 2. Ross berkata dengan dingin, kamu benar-benar pria yang tidak berperasaan. Kamu benar-benar berteriak untuk menangkap pencuri itu. Belati itu jelas-jelas diberikan kepadamu oleh wanita jalang itu. Kamu sebenarnya ingin membunuhku karena wanita jalang itu. Juga, segera merobohkan penggaruk. Din Gong dan yang lainnya sedikit bingung dan saling memandang, tidak tahu siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Dr. He, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Baik Anda maupun Suir bukanlah orang jahat. Biarkan mereka pergi dulu. Nona Suir menyumbangkan begitu banyak uang ke panti asuhan mereka, bagaimana dia bisa menjadi orang jahat, dan Dr. He adalah seorang dokter terkenal di TV, jadi dia tidak mungkin menjadi orang jahat yang terbaik untuk membujuknya. Trik kecilmu baik-baik saja untuk berurusan dengan orang lain, tapi di hadapanku, itu agak terlalu kekanak-kanakan. Lin Yu mencibir pada Ross, menoleh langsung ke Din Gong dan yang lainnya dan berkata, sejujurnya, dia adalah seorang mayor jenderal di Angkatan Darat. Saya telah disandera olehnya akhir-akhir ini. Dalam kasus ini, Anda menelepon polisi dan meminta polisi untuk memberitahu orang-orang dari Departemen Intelijen Militer untuk berkumpul jelaslah. Ross mendengar Lin Yu. Ketika dia menyebutkan Departemen Intelijen Militer, ekspresinya berubah. Dia mengenal Departemen Intelijen Militer dengan sangat baik, dan departemen tersebut berspesialisasi dalam menangkap mereka, ahli seni mistik yang melakukan kejahatan. Dia memutar matanya, bersandar di kaki Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum manis, Jiarong, kamu serius, keluarga kita sendiri penting, mengapa kamu meminta polisi untuk melakukannya? Baiklah, biarkan Dekan Gong dan yang lainnya melakukannya itu dulu. Keluarlah dan mari kita ngobrol baik-baik. Ya, kalian berdua harus ngobrol baik-baik dan semuanya bisa didiskusikan. Dekan Gong benar-benar tidak percaya bahwa Suer adalah orang jahat, jadi dia segera memanggil dokter dan perawat wanita itu lalu pergi. Lin Yu kebetulan punya banyak hal untuk ditanyakan pada Ross, jadi dia tidak menghentikannya. Adik, apakah kamu tidak akan melepaskanku? Bukankah tidak senonoh jika kamu membiarkan wanita cantik seperti itu berlutut di depanmu? Ross kembali tersenyum menawan. Aku sudah berada di bawah belas kasihanmu selama 2 hari. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk berada di bawah belas kasihanku untuk sementara waktu? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Benar, saudari, aku akan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Ross terkekeh, lalu bersandar sepenuhnya pada tubuh Lin Yu. Aroma yang familiar datang lagi, tapi Lin Yu menghindarinya kali ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Adikku, aku penasaran, bagaimana kamu menghilangkan obatku?
Ross menoleh dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Lin Yu. Tidak apa-apa jika aku memberitahumu. Katakan padaku namamu dulu, dan dari siapa kamu mempelajari obat Xuanmen ini. Lin Yu bertanya balik. Bukankah aku sudah memberitahumu? Namaku Ross. Ucap Ross genit. Kamu masih berbohong. Kamu memberitahuku bahwa namamu adalah Ross, dan memberitahu orang lain bahwa namamu adalah Suer, Tuer, dan Nier. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu sengaja menyembunyikan namamu? Identitas. Lin Yu berkata dengan marah. Ross tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar dia berkata Tuer, Nier, dan kemudian berkata dengan suara yang sangat lembut, adik, saya akui bahwa nama yang saya beritahu kepada orang lain semuanya adalah nama palsu, tapi hanya untukmu. Itu nama asliku. Itu nama yang diberikan tuanku. Aku juga mempelajari keterampilan ini dari tuanku. Sebagai seorang wanita, kamu harus mempelajari beberapa cara perlindungan diri bertanya-tanya. Kamu tidak mengenalnya. Bahkan jika aku mengarang nama acak untuk berbohong kepadamu, kamu tetap tidak tahu. Aku tidak ingin berbohong kepadamu, jadi sebaiknya kamu berhenti bertanya. Ross menggigit bibirnya dan berkata, oke, kamu harus memberitahuku sekarang, bagaimana kamu menghilangkan obat ini. Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah cemberut, dan merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar tidak mengetahuinya. Melihat bahwa dia tulus, dia berkata, sebenarnya, kamu tidak seharusnya melakukannya. Kamu memintaku untuk merawat saudaramu. Karena aku seorang dokter dan dokter yang sangat berkuasa, kamu seharusnya berpikir bahwa kemampuanku untuk detoksifikasi itu lumayan. Ross langsung berseru ketika mendengar ini. Mata besarnya yang indah tiba-tiba melebar, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, obat yang kamu dapatkan untuk adikku bukanlah untuk menyembuhkan kebutaannya sama sekali, tetapi untuk memberimu penawar keracunanku. Dasar bajingan. Aku jika ada yang salah dengan saudaraku, aku. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Obat yang aku resepkan tidak akan menimbulkan efek samping apapun padanya, dan beberapa obat memang baik untuk mata. Lin Yu Chen. Suara itu menjelaskan. Lalu kamu berbohong padaku ketika kamu mengatakan kamu bisa membantunya menyembuhkannya pada awalnya. Ross mengertakkan gigi dan bertanya, ekspresinya tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Pantas saja Lin Yu setuju untuk memperlakukan kakaknya dengan begitu bahagia dan mencoba obatnya dengan sangat gembira. Terlebih lagi, dia meminum semangkuknya pagi ini. Namun, dia diam-diam mengagumi reputasi Lin Yu sebagai dokter ajaib, dan dia benar-benar bisa menyembuhkan kecanduan narkoba. Tidak. Aku tidak berbohong padamu. Lin Yu berkata, akupuntur yang kuberikan padanya 2 hari terakhir ini memang menyembuhkan matanya, tapi butuh waktu untuk menyembuhkannya. Milikmu, selama kamu bisa menyembuhkan adikku, aku bersedia menjadi milikmu seumur hidupku. Ross mengerucutkan bibirnya, berkata lembut, lalu menggerakkan tubuh lembutnya di dalam hutan. Yu menggosoknya tubuhnya ringan, tetapi karena Lin Yu memutar lengannya, gerakannya sangat terbatas. Simpan saja. Lin Yu mengakui bahwa dia sangat mematikan bagi laki-laki, tetapi memikirkan tentang perilakunya yang tidak manusiawi. Lin Yu tiba-tiba merasa kedinginan, dan berkata dengan dingin, kamu ingin aku menyembuhkanmu saudaraku? Kamu bisa memberitahuku dulu, yang merupakan pria bertopeng kemarin malam, dan yang memintamu untuk membunuhku dan Li Qianjue. Bunuh aku. Ross tiba-tiba mulai terisak dengan suara pelan, jika aku jatuh ke tanganmu, aku bisa mati dengan bahagia, tetapi jika saya mengatakannya, saya akan jatuh ke tangan orang itu di masa depan. Saya khawatir saya tidak akan dapat bertahan atau mati. Lin Yu menyegarkan dan bertanya dengan tergesa-gesa, siapa orang itu? Si pria bertopeng. Apakah dia punya kekuatan sebesar itu? Ross menggelengkan kepalanya dan terisak, jangan tanya siapa orangnya, bunuh saja aku. Jangan khawatir, selama kamu bersuara, kantor intelijen militer dan aku akan melindungimu. Lin Yu buru-buru menghiburnya. Kamu tidak tahu seberapa kuat orang itu, kamu tidak bisa melindungiku, tidak ada yang bisa melindungiku. Setelah Ross mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba gemetar ketakutan, dan dia berkata dengan tegas, jika kamu memaksaku lagi, maka bunuh aku. Melihat dia sangat ketakutan,
Lin Yu tahu bahwa tidak ada yang bisa diminta darinya, jadi dia bertanya dengan suara rendah, kalau begitu aku akan bertanya lagi. Itu malam aku berada di pabrik tekstil, mengejar apakah itu kamu? Pabrik tekstil? Pabrik tekstil apa? Tanya Rose ragu. Kamu masih berbohong. Lin Yu mau tidak mau memberikan sedikit kekuatan lagi pada lengannya, dan Rose menjerit kesakitan. Meskipun aku mencium aroma yang sama seperti milikmu dari pria berbaju hitam hari itu, aku masih tidak yakin orang itu adalah kamu. Tapi apa yang baru saja kamu katakan kepadaku mengungkapkan segalanya. Wajah Lin Yu tenggelam. Anda baru saja mengancam saya, Anda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengatasi obat jenis ini kecuali Anda. Itu berarti Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang menguasai obat jenis ini. Siapa yang bisa menguasai obat semacam ini? Pria berbaju hitam. Bab 408. Saya tahu Anda tidak bisa melepaskannya. Halaman setengah. Rose sedikit tidak setuju ketika dia mendengar kata-kata itu, mendengus dan berkata, ya, saya mengatakan itu, tetapi tidak bisakah kamu juga menyembuhkan obat ini? Saya tidak masuk hitungan. Dengan marah. Oke. Meskipun laki-laki berbaju hitam itu adalah saya, maka saya ingin bertanya, hukum apa yang saya langgar? Rose mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, setidaknya saya tidak menyakiti pekerja perempuan itu. Tanda seru. Akui saja. Ketika Lin Yu mendengarnya menyebut pekerja wanita, dia segera memastikan bahwa pria berbaju hitam itu adalah dia. Dia tiba-tiba gemetar dan menjadi marah. Melihat dia mengakuinya, dia merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Perasaan sedih, dia berkata dengan marah, hukum apa yang kamu langgar? Kamu membunuh begitu banyak orang, bagaimana menurutmu? Membunuh orang? Kapan saya membunuh orang? Rose mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Kamu masih tidak mengakuinya. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya di tangannya, dan berkata dengan dingin, kamu membunuh begitu banyak orang dengan token giok. Metodemu kejam dan keji. Petik 2. Rose dipukuli oleh Lin. Pergelangan tangan Yu Guan terluka dan wajahnya menjadi pucat, tapi dia hanya mengertakkan gigi dan menahannya. Dia berkata dengan wajah tegas, token giok itu bukan milikku sama sekali, itu untuk orang lain. Jika kamu tidak percaya, bunuh saja aku. Untuk orang lain? Untuk siapa? Lin Yu berkata dengan dingin, dengan nada bertanya, jelas tidak mempercayainya. Ku bilang, aku tidak bisa membicarakan orang ini. Rose mengertakkan gigi. Maksudmu, orang yang memerintahkanmu untuk membunuhku adalah orang yang sama dengan pembunuh mesum yang menggunakan kartu giok untuk membunuh orang. Lin Yu terkejut sesaat, lalu mencibir dan berkata, kamu wanita pembohong, menurutmu apakah kamu percaya padaku? Keduanya sama sekali tidak ada hubungannya. Lin Yu tahu bahwa orang yang memerintahkan Rose dan yang lainnya untuk membunuhnya dan Li Qianjue pasti memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wan dan keluarga besar lainnya. Tidak masalah betapa bodohnya keluarga besar itu, tidak mungkin mereka bisa dikaitkan dengan pembunuh mesum ini. Percaya atau tidak, dia dan Wan Jia telah mencapai hubungan kerja sama. Rose menggigit bibirnya dan berkata dengan sedih, aku memang telah menipu banyak orang dalam hidupku, tapi aku selalu tulus padamu, setiap kata. Semuanya, kataku itu benar, bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku tidak pernah menyembunyikannya darimu. Jika aku berbohong padamu, aku bisa saja memberitahumu bahwa aku akan melepaskanmu setelah kamu menyembuhkan saudaraku. Untuk membunuhmu, aku akan memberitahumu dengan jelas dan jelas. Air mata mengalir di matanya saat dia berbicara, dan suaranya sedih, seolah-olah dia adalah orang yang paling dirugikan di dunia. Ketika Lin Yu mendengarnya menyebut Wan Jia, hatinya tergerak dan dia tidak bisa menahan terguncang. Ya, jika wanita ini benar-benar ingin berbohong padanya, dia seharusnya tidak memberitahunya bahwa dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Tempat. Apakah medali giok itu ada hubungannya denganmu atau tidak? Apakah orang-orang itu dibunuh olehmu atau tidak? Itu di luar kendaliku. Kamu bisa menjelaskannya sendiri kepada orang-orang di kantor intelijen militer. Melihat bahwa dia tidak tahu akhir dari kata-katanya. Apakah itu benar atau tidak, dia hanya berencana untuk menyerahkannya kepada Han Bing.
Lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh Ross dan mengeluarkan ponsel di tubuhnya. Ponselnya terkunci, memiliki fungsi panggilan darurat. Lin Yu langsung menelepon 110, bersiap untuk memberitahu intelijen militer melalui polisi. Kamu masih tidak mau percaya padaku? Ross mengerutkan kening dan bertanya, lalu nadanya menjadi sedih, dengan rasa lelah dan kehilangan yang mendalam. Adik, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkanku ke badan intelijen militer? Apakah kamu benar-benar kejam? Dia tahu bahwa jika dia ditangkap di dinas intelijen militer, seluruh hidupnya akan hancur. Karena sejauh yang dia tahu, hukuman badan intelijen militer untuk guru mistik dengan pengetahuan najis seperti dia sangat berat terlepas dari apakah dia membunuh seseorang atau tidak. Hanya karena dia ingin membunuh Lin Yu, saya khawatir dia tidak akan pernah melakukannya lagi dalam hidup ini. Apakah aku kejam? Bisakah aku lebih kejam darimu? Lin Yu berkata dengan dingin, kamu baru saja ingin membunuhku. Lin Yu tahu bahwa pisau Ross tajam dan tajam. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, dia akan menjadi mayat saat ini. Ya, kamu tidak sekejam aku akan membunuhmu. Wajar jika kamu ingin aku mati. Ross menghela nafas pelan, alisnya sedih, dan dia tersenyum pahit, lalu dia memohon, saya hanya meminta Anda untuk membantu saudara saya menyembuhkan matanya. Maka, bahkan jika saya mati, saya tidak akan menyesal. Jangan khawatir, saya akan melakukannya. Setelah Lin Yu mengatakan ini, dia memutar telepon tanpa ragu-ragu. Lulus 110. Halo, ini 110. Halo, saya Mayor He Jiarong dari Departemen Intelijen Militer. Tolong bantu saya segera menghubungi Kolonel Han Bing dari Departemen Intelijen Militer dan beritahu dia bahwa saya telah menangkap pembunuh berbaju hitam dan bertanya dia untuk segera membawa seseorang ke sini. Panti asuhan Yuan di Jalan Jingyuan. Lin Yu berteriak padanya dengan penuh semangat sebelum operator selesai berbicara. Departemen Intelijen Militer. Departemen Intelijen Militer apa? Operator itu bertanya dengan sedikit kebingungan. Jelas, pada levelnya, dia tidak memiliki akses ke departemen yang setingkat dengan Departemen Intelijen Militer, jadi dia tidak tahu. Jika Anda tidak tahu, tanyakan kepada direktur Anda. Jika direktur Anda tidak tahu, minta dia pergi ke Kementerian Keamanan Publik untuk menyelidiki. Lin Yu tiba-tiba merasa kesal dan berteriak keras ke operator di ujung sana telepon, lalu menutup telepon. Entah kenapa ia merasa kesal dan marah setelah memikirkan nasib Ross selanjutnya. Mungkin dia tidak percaya bahwa wanita yang begitu baik dan lembut di depan anak-anak bisa membunuh begitu banyak orang dengan begitu berdarah dingin dan kejam, atau mungkin karena bergaul dengannya beberapa hari terakhir ini membuatnya memiliki emosi yang tak terlukiskan untuknya, wanita ini. Tuan He, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Melihat masalahnya sudah selesai, Ross tiba-tiba berbisik. Katakan, Lin Yu berkata dengan ringan. Kau menyentuh saku bagian dalam mantelku. Kata Ross. Lin Yu tiba-tiba menjadi waspada dan berkata dengan dingin, jangan coba-coba memainkan trik apapun. Aku tidak bisa bergerak, jadi bagaimana aku bisa memainkannya? Ross menghela nafas pelan, mungkinkah aku ada di hatimu? Apakah ini sangat tak tertahankan? Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan merogoh saku mantelnya. Aku memintamu untuk menyentuh saku mantelku, di mana kamu menyentuhnya? Wajah Ross memerah. Dia merasakan sentuhan aneh di payudara kirinya dan tidak bisa menahan sedikit tersipu, mengira Lin Yu sengaja memanfaatkannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku tidak tertarik padamu. Lin Yu berkata dengan suara dingin, agak tidak masuk akal. Pria mana yang tidak tertarik pada kecantikan seksi yang membawa bencana kepada negara dan rakyatnya? Alasan mengapa Lin Yu sangat berhati-hati adalah karena dia takut menemukan obat atau racun lagi di tubuhnya. Tapi ketika tangannya menyentuh saku bagian dalam jaket Ross, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata dengan terkejut, ini adalah. Keluarkan semuanya, kata Ross lembut. Lin Yu kemudian mengeluarkan isi sakunya dan melihat kartu bank dan tas beludru ungu kecil dengan tulisan, umur panjang dan kekayaan, tersulam di atasnya. Buka tasnya, kata Ross.
Lin Yu meremas tas beludru itu dan merasa bahwa isi di dalam tas beludru itu sepertinya adalah kunci pengaman dan gantungan kunci, jadi dia membuka tas beludru itu dengan percaya diri. Saya melihat kunci pengaman kecil berwarna perak di dalam tas beludru. Kunci itu diukir dengan bunga teratai dan sepasang ikan mas, dengan tulisan, kebijaksanaan, terukir di tengahnya, keduanya dengan wajah lembut dan senyuman cerah. Dilihat dari pakaian dan gaya rambut mereka, foto ini seharusnya diambil pada tahun 1980-an dan 1990-an. Bab 408 Saya tahu Anda tidak bisa melepaskannya, halaman 2/2. Kedua orang ini mereka adalah orang tuaku. Xiaozi telah bertanya padaku tentang penampilan orang tuaku selama ini. Aku hanya bisa menggambarkan mereka kepadanya. Setelah kamu menyembuhkan Xiaozi, tolong berikan dia fotonya dan biarkan dia tahu. Dia menatap orang tuanya dengan matanya sendiri. Nada bicara Ross sangat tenang, tetapi dia tampaknya memiliki rasa keengganan yang kuat saat dia melanjutkan, kartu bank ini berisi semua tabunganku. Awalnya aku ingin memberikan semuanya Xiaozi ketika dia besar nanti. Ya, sekarang sepertinya saya tidak sabar menunggu sampai dia dewasa. Saya harap Anda dapat menyimpan kartu bank ini untuk saya dan memberikannya kepadanya ketika dia sudah dewasa. Katakan padanya, kakaknya sebenarnya bukan orang jahat. Begitu dia selesai berbicara, dua tetes air mata perlahan jatuh dari sudut matanya, seolah dia teringat sesuatu yang menyedihkan. Dalam hidup, kita selalu mengendalikan diri kita sendiri. Lin Yu merasa lembut saat melihatnya seperti ini. Dia mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Terima kasih. Ross mengangguk, lalu duduk di tanah ini, dan kemudian tidak ada kata yang terucap. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan Han Bing, dan dia berkata dengan mendesak, Jiarong, apakah kamu sudah menangkap pembunuh mesum itu? Petik 2. Dia, Lin Yu melirik Ross tanpa sadar dan berkata dengan ragu-ragu. Bagus, kalau begitu kendalikan dia. Kami akan sampai di sana sebentar lagi. Nada bicara Han Bing di ujung telepon terdengar sangat bersemangat. Tidak lama setelah menutup telepon, sirene terdengar di luar. Lin Yu menoleh dan melihat ke bawah melalui jendela. Dia melihat beberapa mobil polisi dan jeep militer keluar di sini, dan pemimpinnya adalah Han Bing. Ross tersenyum lembut, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan kunci dari saku mantelnya, dan berbisik, ngomong-ngomong, Tuan He, apakah Anda masih ingat mantel yang Anda kenakan pada saya saat pertama kali kita bertemu di luar bar terakhir kali? Aku menginap di villa tadi malam, dan sekarang, saatnya mengembalikannya padamu. Lin Yu tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya ketika dia melihat gantungan kunci di telapak tangan putihnya, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ross masih mengurus urusannya sendiri dan melanjutkan, pakaian itu tergantung di sisi paling kiri lemari pakaianku. Pakaian itu telah dikirim untuk dicuci kering. Lin Yu tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut, dan tidak mengambil gantungan kunci. Dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Ada ledakan teredam, mengenai punggung Ross, dan seberkas cahaya perak keluar dari perutnya, menghantam tanah dan memantul. Itu adalah jarum perak putih yang bersinar. Ross jelas terkejut ketika dia melihat jarum perak di tanah, dan tiba-tiba dia merasa tubuhnya bisa bergerak. Pada saat ini, Lin Yu sudah melepaskan tangannya. Ross tiba-tiba berdiri, dan tiba-tiba mundur beberapa meter pergi. Melihat Lin Yu dengan terkejut, dia membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Lin Yu berbalik, tidak memandangnya, dan berbisik, pergilah. Tubuh Ross tiba-tiba membeku, dan sentuhan kelembutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di wajahnya tersenyum. Dia bangkit dan berkata, adik, aku tahu kamu enggan melepaskannya. Lin Yu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan dingin, sudah kubilang, alasan mengapa aku melepaskanmu adalah karena aku takut karena salah menyalahkanmu. Tidak hanya itu akan membuatku merasa bersalah, dan itu juga akan membebaskan pembunuh yang sebenarnya. Tapi aku memperingatkanmu, jika aku mengetahui bahwa pembunuh mesum itu memang kamu, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi lain kali. Jika aku memberimu kesempatan sekecil apapun,
aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pergilah. Tapi aku hanya ingin membunuhmu. Ross menggigit bibirnya dan berbisik. Tidak apa-apa bagiku untuk duduk di sini dengan tenang. Baru saja, sepertinya hidupmu ada di tanganku, kan? Lin Yu memandangnya dengan ringan. Ross menyipitkan matanya, melihat gelombang asap Lin Yu mengalir, dengan senyuman penuh penghargaan di bibirnya. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di luar pintu ke atas. Dia melirik keluar pintu, memutar matanya, lalu menendang kakinya, tubuhnya tiba-tiba melompat, dan memecahkan kaca dengan punggungnya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke arah Lin Yu, dan garis emas cahaya menembak ke arah wajah Lin Yu. Bab 409 hanya untuk menciummu beberapa kali, halaman setengah. Ketika Lin Yu melihat sekilas cahaya keemasan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia meraih rok samping mantelnya, mengguncangnya tiba-tiba, dan membungkusnya di dalam mantelnya dengan memutar. Kemudian dia menggoyangkan pakaiannya, dan benda emas itu muncul. Dia menangkapnya di udara dan menemukan bahwa cahaya dingin itu ternyata adalah kunci emas yang sangat indah. Adik, simpanlah ini untukku. Aku akan kembali kepadamu untuk mengambilnya di lain hari. Tiba-tiba, suara menawan Ross terdengar dari jauh di bawah. Lin Yu melihat ke bawah dan menemukan bahwa kunci emas itu persis sama dengan kunci perak di tangannya. Kunci itu juga diukir dengan bunga teratai dan sepasang ikan mas, tetapi kata di tengahnya adalah kata, salju. Karena kata, si, terukir di kunci perak Xiaozi, artinya kata, salju, adalah nama asli Ross. Lin Yu langsung marah, bukankah wanita yang penuh kebohongan ini mengatakan bahwa nama-nama yang dia ceritakan kepada orang lain semuanya palsu, dan hanya nama yang dia ceritakan pada dirinya sendiri yang benar. Satu-satunya yang dikatakan rekan penulis pada dirinya sendiri adalah nama palsu. Lin Yu bergegas ke jendela, tetapi menemukan tidak ada bayangan mawar di tanah kosong. Mau tak mau dia menjadi sedikit linglung sejenak, tidak tahu apakah keputusan yang dia buat itu benar atau salah. Bang! Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan kemudian sekelompok orang bergegas masuk. Orang yang berjalan di depan adalah Han Bing. Ketika dia melihat Lin Yu, dia tampak bahagia dan berkata dengan cemas, "Kenapa? Mayor, di mana pembunuh mesum itu?" "Lari." Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. "Lari." Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah. Setelah melihat pecahan kaca di jendela, dia segera bergegas, melihat ke bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kejar aku." Petik 2. Dia datang dengan segera berbalik dan bergegas keluar. Meski banyak dari mereka yang memiliki kemampuan melompat turun dari sini, mereka takut menakuti anak-anak panti asuhan, sehingga mereka berbalik dan lari ke jalur yang sama. Yang terpenting mereka tahu bahwa jika orang yang ingin mereka tangkap melompat dari ketinggian lantai 4 dan selamat, mereka pasti tidak akan bisa mengejarnya. Han Bing kemudian berbalik dan menatap Lin Yu, dengan sedikit rasa dingin dan kebingungan di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang itu adalah seorang wanita." Dia sudah mencium sedikit aroma yang hanya dimiliki oleh wanita miliki di udara. "Ya, itu seorang wanita." Lin Yu mengangguk dengan jujur. "Inikah alasanmu melepaskannya?" Han Bing mengerutkan kening dan berkata dengan kasar. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Lin Yu, sekarang dia telah mengendalikan pihak lain. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melarikan diri kecuali dia itu disengaja? "Saya dibius olehnya dan dikendalikan olehnya selama 2 atau 3 hari. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Meskipun saya mengambil kesempatan untuk membatalkan obat tersebut, tubuh saya belum pulih sepenuhnya." "Kebenarannya, tapi itu hanya sebagian dari kebenaran." "Ah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Ekspresi Han Bing melembut, merasa sedikit bersalah, dan dia buru-buru membantu Lin Yu untuk duduk. "Tidak apa-apa." Lin Yu melambaikan tangannya. Dengan efek salep hemostatik dan perangsang otot, semua luka di tubuhnya telah sembuh. "Apa yang terjadi malam itu?" Han Bing mengerutkan kening dan bertanya, "Saat kamu menelepon Tan Kai, bukankah kamu sudah keluar dari bahaya?" Lin Yu menceritakan kisah umum malam itu kepada Han Bing. Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah,
dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, beraninya mereka secara terang-terangan berurusan dengan kolonel Departemen Intelijen Militer. Betapa tidak hormatnya mereka terhadap Departemen Intelijen Militer kita. Jangan khawatir, saya akan melaporkannya ke atasan. Minta untuk menyelidiki. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia menahan diri, karena dia juga menyadari bahwa jika penyelidikan dilanjutkan, dan tidak ada yang lain, hanya mengandalkan hubungan dan status keluargawan, dia tetap tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa yang akan dia temukan. Tahun dan bulan berapa, mungkin pada akhirnya dia hanya menemukan kambing hitam. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini sendiri. Lin Yu mengangguk pada Han Bing, merasa bersyukur. Kemudian Lin Yu pergi mencari Dekan Gong. Ketika Dekan Gong melihat begitu banyak petugas polisi datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Lin Yu dengan wajah pucat, Dr. He, swear, apakah dia benar-benar seorang pembunuh? Ini aku tidak bisa memastikannya, mungkin saja, mungkin juga tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dr. He, Anda harus lebih berhati-hati. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dekan Gong memegang tangan Lin Yu dan berkata dengan cemas, bagaimana orang baik seperti Suir bisa membunuh seseorang? Tahukah Anda seberapa besar dia? Telah membantu anak-anak di panti asuhan kita. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah berbuat salah kepada orang baik, dan kami tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya, lalu meninggalkan mawar itu kunci dan kartu bank kepada Dekan Gong dan memintanya untuk menyimpannya, dan memintanya untuk membawa Xiaozi ke klinik medisnya untuk perawatan setiap hari mulai minggu depan. Sekarang Ross belum ditangkap, dia tentu saja tidak bisa menyimpan barang-barang ini bersamanya, tetapi dia tidak menyerahkan kunci emas yang ditinggalkan Ross, dan menyimpannya untuknya. Mungkin dia juga menantikan untuk bertemu Ross lagi suatu hari nanti. Setelah keluar dari panti asuhan, Lin Yu langsung naik taksi ke rumah sakit pertama Universitas Beijing, dan langsung bergegas ke Departemen Penyakit Dalam tanpa ragu-ragu. Dia kebetulan bertemu dengan Jiang Yan yang baru saja hendak keluar. Yu memeluk Jiang Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik di tempat, tertawa keras dan berteriak kepadanya, Saudari Yan, aku kembali, aku kembali. Jiang Yan berteriak ketakutan, dan ketika dia melihatnya Lin Yu, dia menyeringai, sepasang mata jernih penuh kelembutan dan manis. Oh, pacar Dr. Jiang sebenarnya adalah Dr. He. Saat ini, seorang dokter baru di kantor berkata dengan terkejut. Pacar macam apa? Dia suamiku. Dia sudah menikah beberapa tahun. Dokter lain tertawa. Kalau begitu aku tidak punya kesempatan. Dokter wanita baru itu menutupi dadanya dan merasa seperti ribuan anak panah menusuk jantungnya. Anda, apakah menurut Anda sebaik salah satu jari kaki Dr. Jiang? Saya sangat iri pada Dr. Jiang karena bisa menikah dengan dokter ajaib yang begitu hebat. Tanda tanya, setelah menikah selama bertahun-tahun, jarang sekali bersikap begitu penuh kasih sayang. Oh, turunkan aku. Wajah Jiang Yan tiba-tiba memerah ketika rekan-rekan di sekitarnya mengatakan ini Lin Yu. Lin Yu cukup beruntung menemukan istri yang begitu cantik selama 3 kehidupan. Tanpa diduga, sekarang justru sebaliknya. Menikah dengan Lin Yu menjadi berkahnya. Namun, dia sekarang setuju dengan hal ini di dalam hatinya. Menikahi Lin Yu memang merupakan hal yang paling beruntung dalam hidupnya. Lin Yu kemudian menurunkannya, dan mencium wajah sempurna Jiang Yan beberapa kali seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, membuat wajah Jiang Yan memerah. Pada saat yang sama, dia bergumam, Saudari Yan, kamu benar-benar ingin mati. Beberapa dokter di samping menutup mulut mereka dan mencibir, lalu mereka berpegangan tangan dan berlari keluar dengan bijaksana, menyisakan ruang untuk mereka berdua. Kita sudah beberapa hari tidak bertemu, dan aku sudah ingin mati. Rasanya seperti kita berpisah dari hidup dan mati. Jiang Yan memutar matanya ke arahnya, wajahnya memerah karena malu sebenarnya mencium dan memeluknya di depan banyak orang. Lin Yu dengan lembut menyentuh wajah Jiang Yan, matanya sangat lembut. Ini bukan tentang hidup dan mati. Tapi kenapa Sister Yan tidak gugup sama sekali? Dia hampir mati, bukankah dia khawatir? Bukankah seharusnya kamu berubah pikiran?
Bab 409 hanya untuk menciummu beberapa kali, halaman 2/2. Bagaimana? Apakah pasiennya sudah sembuh? Jiang Yan bertanya sambil mengedipkan matanya yang berair. Sabar, Lin Yu bertanya dengan bingung. Ya, bukankah saudara Li mengatakan bahwa kamu pergi ke provinsi lain untuk perawatan darurat? Jiang Yan bertanya-tanya. Oh, ya. Lin Yu sangat gembira saat mendengar ini. Ternyata Sister Yan tidak berubah pikiran. Kalau begitu tolong jelaskan. Tangan Jiang Yan dengan lembut meraba dada Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, dari mana pakaianmu berasal? Dari wanita mana wewangian itu berasal? Petik 2. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, dia berbicara omong kosong untuk waktu yang lama sebelum menyelesaikan masalah tersebut. Saudari Yan, kalau begitu aku akan kembali. Aku belum kembali ke rumah sakit. Lin Yu mencium wajahnya beberapa kali lagi dan kemudian berkata, kamu belum kembali ke rumah sakit. Jiang Yan terkejut dan berkata, kamu datang langsung ke tempatku ketika kamu kembali. Hanya untuk menciumku beberapa kali. Itu, ya, hanya untuk menciummu beberapa kali. Lin Yu tertawa dan tidak bisa menahan untuk tidak menciummu beberapa kali lagi. Keluar dari sini, tidak tahu malu. Jiang Yan mendengus dan mendorongnya dengan jijik, tapi setelah Lin Yu melangkah keluar dengan tangan terayun, matanya menatapnya dengan kelembutan yang tak terlukiskan, berkata sambil tersenyum manis, idiot. Lin Yu kembali ke rumah sakit, Dou Xinyi tampak sangat gembira dan berkata dengan cemas, Tuan, Anda kembali. Hebat, saya kelelahan beberapa hari terakhir ini. Lin Yu tidak ada di sini, dan semua pasien hari ini dirawat olehnya. Dia sangat lelah sehingga dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Kembali, Ye Qingmei juga tersenyum lembut pada Lin Yu, dengan ekspresi tenang. Kembali, nada suara Lin Yu menjadi sedikit lebih serius, matanya menyapu wajah Ye Qingmei dengan sedikit keengganan, tenggorokannya bergerak, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Tuan, Anda kembali. Pada saat ini, Li Zhensheng tiba-tiba berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Lin Yu, dia gemetar. Dia terkejut dan bahagia seluruh kekuatannya. Dia menepuk punggung Lin Yu dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, Anda telah membuat saya khawatir sampai mati akhir-akhir ini. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mencubit bahu Lin Yu dan melihat ke atas dan ke bawah, dengan air mata memenuhi matanya. Dia tidak bisa tidur nyenyak sama sekali dalam beberapa hari, mengkhawatirkan keselamatan Lin Yu siang dan malam. Jika dia tidak takut ketahuan oleh Jiang Yan, Ye Qingmei dan yang lainnya, dia akan lari dan mencari di ibu kota. Ye Qingmei dan Dou Xinyi tercengang saat melihat pemandangan ini. Bukankah mereka baru saja keluar beberapa hari untuk menemui dokter, dan kedua pria dewasa itu berpelukan dan menangis, lalu kenapa? Tuan, cepat masuk. Li Zhensheng tidak sabar untuk menarik Lin Yu ke dalam kamar, dan berkata dengan tergesa-gesa, ceritakan dengan cepat apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Lin Yu memberitahu Li Zhensheng secara kasar apa yang terjadi, dan Li ekspresi Zhensheng berubah. Setelah perubahan, dia berkata dengan bingung, mawar itu ingin membunuhmu, tetapi kamu membiarkannya pergi. Lin Yu mengerutkan kening dan berbisik, meskipun dia ingin membunuhku, aku selalu merasa seperti itu. Kamu tidak benar-benar ingin membunuhku, mungkin kamu terpaksa melakukannya. Dia tahu bahwa mawar hanyalah pisau yang dimanipulasi dalam hal ini. Sial, masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga besar itu. Selama kita mengetahui orang-orang di balik layar, semuanya akan menjadi jelas. Li Zhensheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, kita tidak boleh santai saja mereka. Tentu saja kita tidak bisa memberi mereka keuntungan. Lin Yu menyipitkan matanya, mencibir, dan kemudian buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, di mana kakakmu? Oh, dia ada di luar akhir-akhir ini. Apakah ada orang yang bersamanya? Aku mencarimu siang dan malam. Li Zhensheng menepuk kepalanya dan berkata, aku lupa tentang itu ketika aku sedang bahagia. Aku akan meneleponnya sekarang. Mau tak mau dia merasa tersentuh ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia dan Bu Cheng rukun hanya dalam beberapa hari, sangat jarang dia memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Setelah menerima telepon Li Zhensheng, Bu Cheng bergegas mendekat.
Setelah melihat Lin Yu, Bu Cheng yang selalu memasang ekspresi dingin tiba-tiba meledak dengan kegembiraan di matanya dengan satu lutut. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Tuan He, Bu Cheng tidak berguna dan gagal melindungimu. Tolong hukum aku. Saudara Bu, tolong segera bangun. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini." Lin Yu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, menyipitkan matanya dan berkata, "Yang bersalah pasti ada pada orang yang mengatur penyergapan untuk kita. Tuan, saya bersumpah, saya akan menemukan orang-orang itu dan membunuh mereka satu persatu." Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, suaranya sedingin es. "Ya, Tuan, betapapun kuatnya keluarga mereka, kita tidak boleh menyerah. Kita harus memberi mereka kenangan dan memberitahu mereka bahwa kita tidak mudah untuk ditindas." Di wajahnya, jelas dia sudah mulai membunuhnya. Ketika dia melakukan misi di luar negeri, banyak sekali tokoh politik dari negara lain yang tewas di tangannya. "Periksa, tentu saja kita harus memeriksanya." Lin Yu menyipitkan mata dan berjalan ke jendela dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan santai, "Sejak Tuan Muda Chu pergi lebih dulu hari itu, mari kita mulai dengan dia dulu." Bab 410 Bukankah kamu sudah mati? Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu yang mana? Li Zenseng tidak menghadiri jamuan makan hari itu, jadi wajar saja dia tidak tahu bahwa Chu Yunxi juga hadir. "Chu Yunxi," Bu Cheng berkata dengan dingin, lalu berkata kepada Lin Yu, "Aku baru saja mengatakan bahwa pasti ada yang salah dengan anak yang pergi pagi-pagi sekali hari itu. Dia yang paling tidak dicurigai." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Tapi saya yakin keluarga Chu mungkin tidak terlibat dalam masalah ini, tapi mereka pasti menyadarinya. Lalu bagaimana kita bisa menemukannya?" "Selidiki," Bu Cheng bertanya dengan dingin. "Dimanapun dia berada, tentu saja cari dia di sana." Lin Yu berkata dengan ringan, lalu mengulurkan tangan dan berkata, "Tapi kita harus makan dulu, lalu pergi ke sana pada sore hari. Jangan beritahu aku tentang kepulanganku untuk saat ini. Kurasa mereka akan segera mendapatkannya. Anggap saja aku sudah mati." Ross baru saja melarikan diri pagi ini, dan dia menduga Ross tidak akan menyebarkan berita itu secepat ini. Saat dia berbicara, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan menoleh ke Bu Cheng dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar saudara Li?" "Dia baik-baik saja." Bu Cheng mengangguk, "Dia meneleponku akhir-akhir ini berita. Kalau begitu segera telepon dia dan katakan padanya aku kembali," kata Lin Yu buru-buru. "Ya," Bu Cheng mengangguk, lalu berjalan ke samping dan memanggil Li Qianjue. Tidak lama kemudian, Li Qianjue bergegas mendekat, dan Li Qianying ikut bersamanya. "Oh, Jiarong, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja." Melihat Lin Yu, Li Qianjue tampak sangat gembira dan bergegas mendekat. Sambil meraba-raba Lin Yu, dia terus berbicara, matanya sudah berkaca-kaca, merah. Kecelakaan Lin Yu terjadi karena dia, jika Lin Yu memiliki kekurangan, dia pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya. Li Qianying tidak bisa menahan air matanya untuk jatuh ketika dia melihat Lin Yu. Karena dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memeluk Lin Yu, jadi dia hanya berdiri di sana dan memandang Lin Yu dari kejauhan. Jelas sekali kakak laki-laki tertuanya telah menceritakan segalanya tentang hari itu, jadi dia bersikeras untuk mengikutinya. Sekarang dia melihat Lin Yu baik-baik saja, dia merasa lega. "Silakan masuk." Lin Yu memanggil mereka ke dalam rumah, dan kemudian memberitahu Li Qianjue dan Li Qianying tentang penculikan beberapa hari terakhir. Wajah Li Qianying menjadi pucat saat dia mendengarkan, jelas sangat ketakutan. Li Qianjue juga tampak marah dan berkata dengan marah, "Tidak peduli siapa yang melakukan ini, kami tidak akan pernah melepaskannya. Sejujurnya, Jiarong, saya telah mengirim orang untuk mengawasi Wan Weichen dari keluarga Wan. Dengan Chu Yunxi dari keluarga Chu." "Benarkah? Bagus sekali. Di mana Chu Yunxi sekarang?" Lin Yu segar dan ingin menemukan orang ini. "Di kantor pusat perusahaannya, gedung Yunxi." Li Qianjue berkata dengan tergesa-gesa. "Bagus, kamu menyelamatkanku dari banyak masalah. Saudara Li, kamu melakukan hal yang benar, kamu harus mengawasi mereka."
Lin Yu mengangguk setuju pada Li Qianjue. Tetapi Anda mengatakan bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Saya tidak begitu memahaminya, jadi saya tidak mengirim siapapun untuk mengawasi keluarga Zhang. Li Qianjue ragu-ragu dan berkata dengan beberapa kebingungan. Bagaimanapun, keluarga Zhang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zhang. Makan malam itu tidak ada hubungannya dengan itu, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Zhang yang menghadiri makan malam tersebut, jadi dia tidak tahu harus mengirim orang ke siapa, mengawasi. Saya hanya berspekulasi tentang ini. Apakah itu relevan atau tidak, saya akan mengetahuinya nanti. Lin Yu tersenyum dan tidak memberitahunya tentang keterampilan mistik Zhang Yuxi. Terlebih lagi, bahkan jika Li Qianjue ingin mengirim seseorang untuk mengawasi pada Zhang Yuxi, tidak mungkin untuk mengawasinya. Kalau begitu Jia Rong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Li Qianjue bertanya dengan prihatin. Langkah selanjutnya akan mudah. Setelah makan malam, pergi ke kantor Chu Yunxi dan tanyakan padanya apa yang terjadi. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Ah, kamu ingin pergi ke kantornya. Ekspresi Li Qianjue berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu memerlukan bantuanku untuk menemukan seseorang? Mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Kakak Bu dan aku sudah cukup. Lin Yu tersenyum. Hanya kalian berdua. Wajah Li Qianjue menjadi pucat dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Jia Rong, ini tidak apa-apa. Sejauh yang saya tahu, itu adalah gedung kantor pusat perusahaannya, dan pasukan keamanan sangat baik, kuat. Jika kamu seperti ini jika kamu pergi ke sana, kamu akan berada dalam bahaya. Belum pasti siapa yang dalam bahaya. Bu Cheng mendengus dingin, dengan ekspresi agak menghina. Jia Rong, Li Qianjue ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi disela oleh Lin Yu. Jangan khawatir, saudara Li. Dalam hati Chu Yunxi, aku mungkin sudah mati. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya, tapi aku ingin kamu membantuku. Sore itu, setelah makan siang, Lin Yu kemudian membawa Bu Cheng ke gedung Yunxi. Grup Yunxi yang didirikan oleh Chu Yunxi memiliki banyak perusahaan. Dari segi aset saja, dia sudah pasti menduduki peringkat tinggi di ibu kota. Bahkan kesenjangan antara Li dan Wan, yang keluarganya besar dan berkuasa, tidaklah besar disukai oleh semua orang. Dianggap sebagai salah satu anak muda paling menjanjikan di Beijing. Gedung Yunxi, kantor pusat perusahaannya, adalah salah satu gedung paling terkenal di Beijing. Ketinggiannya menempati urutan kelima di antara gedung-gedung di Beijing. Seluruh bangunan dilapisi dengan cermin, yang bersinar terang di bawah sinar matahari dan memiliki suasana kelas atas. Seperti yang diharapkan dari menjadi kaya dan berkuasa, itu hanyalah kemegahan. Saat ini, Lin Yu dan Bu Cheng sudah berdiri di bawah gedung Yunxi. Siapa yang kamu cari? Begitu mereka berdua berjalan ke pintu, mereka dihentikan oleh penjaga keamanan, yang berkata dengan dingin, apakah Anda punya janji? Gedung Yunxi memiliki manajemen yang ketat kartu, tidak boleh ada yang masuk dengan seenaknya, jika pengunjung luar ingin masuk perlu dipandu oleh pegawai yang ada di dalam. Kami sudah membuat janji dengan Sekretaris Tuan Chu, Sekretaris Cao. Kata Lin Yu buru-buru sebelum datang, dia meminta Sekretaris Li Qianjue untuk membantunya membuat janji dengan Sekretaris Chu Yunxi. Kalau begitu panggil Sekretaris Cao. Penjaga keamanan berkata, biarkan dia keluar untuk menjemputmu. Setelah panggilan itu, dia akan keluar sebentar lagi. Segera, seorang wanita muda dengan pakaian profesional keluar dari sana. Setelah melihat Lin Yu dan Bu Cheng, dia buru-buru bertanya, kalian berdua adalah manajer proyek yang dikirim oleh grup Li, kan? Kalian menyebut mereka apa? Tidak mengenali Lin Yu. Ya, ini dia, nama keluargaku adalah He. Lin Yu tersenyum dan menjabat tangannya. Halo, manajer He. Sekretaris Cao berjabat tangan dengan Lin Yu dengan antusias, lalu berjalan masuk bersama Lin Yu dan Bu Cheng. Sambil menunggu lift, Sekretaris Cao melirik Lin Yu dan Bu Cheng dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka kedua manajer itu masih begitu muda. Manajer He, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Anda terlihat akrab. Tidak, ya, Anda mungkin pernah melihat saya di TV. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Di TV.
Itu artinya kamu adalah seorang selebriti. Apakah kamu? Sekretaris Cao bertanya sambil tersenyum. Oh, namaku He Jiarong. Lin Yu menjawab dengan jujur. He Jiarong. Wajah Sekretaris Cao tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, He Jiarong itu ada di aula kebangkitan. Lumayan. Dan tubuhnya gemetar, dia adalah sekretaris pribadi Chu Yunxi, jadi dia secara alami tahu bahwa Chu Yunxi dan Lin Yu tidak berurusan satu sama lain. Dan apa yang paling banyak ditanyakan Chu Yunxi dalam beberapa hari terakhir adalah apakah He Jiarong sudah mati. Jika kamu tidak menerima kami, kamu akan mati. Bu Cheng tiba-tiba melompat ke depan dan meletakkan pisau di tangannya di punggung bawahnya. Wajah Sekretaris Cao pucat, bibirnya bergetar dan dia tidak berani berbicara. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Bu Cheng dan memimpin Lin Yu dan yang lainnya ke dalam lift. Berapa banyak orang yang biasanya berjaga di luar kantor Tuan Chu? Lin Yu menoleh padanya dan bertanya. Sekretaris Cao berkata dengan gemetar, biasanya 6. Terima kasih. Lin Yu mengangguk dengan sopan, karena lift ini mengarah langsung ke kantor presiden, jadi Lin Yu tidak perlu khawatir tentang lantai yang salah. Ding! Begitu lift terbuka, Bu Cheng melihat kantor CEO di seberang koridor. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas leher Sekretaris Cao dengan rapi, membuatnya pingsan, dan kemudian mengikuti Lin Yu dengan cepat menuju luar. Ada beberapa pria kuat berjas hitam dan headset berdiri di koridor. Salah satunya adalah Zheng Lin. Saat ini, sekelompok orang sedang berkumpul, dan Zheng Lin menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Saat lift terbuka, Zheng Lin tanpa sadar mendongak. Ketika dia melihat Lin Yu, dia gemetar, matanya tiba-tiba melebar, dan wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu, karena antara dia dan Chu Yunxi percaya bahwa Lin Yu seharusnya mati. Kenapa kamu di sini lagi sekarang? Dia, He Jiarong. Zheng Lin menunjuk ke arah Lin Yu dan tergagap. Ekspresi beberapa pengawal tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera bergegas menuju Lin Yu. Tubuh Bu Cheng juga tiba-tiba mulai bergerak, dan tubuhnya sangat cepat, dia mengerahkan seluruh kekuatannya setiap kali dia menembak, dan dia menjatuhkan mereka berdua dalam sekejap mata. Zheng Lin tidak mengatakan apa-apa saat melihat ini. Dia berbalik dan hendak berlari ke kantor Chu Yunxi. Tapi begitu dia mengambil langkah, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menangkapnya di belakang punggungnya menemukan bahwa Lin Yu menariknya dari belakang pakaiannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata dengan tegas, apakah kamu belum mati? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yu menamparkan wajahnya. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk bahkan tanpa mengeluarkan suara. Saat ini, di kantor CEO yang besar, Chu Yunxi sedang duduk di kursi, memegang telepon di satu tangan dan memutar pena berharga di tangan lainnya mengerti, ayah. He Jiarong, sudah berhari-hari tidak ada kabar. Dia pasti sudah mati. Sekarang cuacanya semakin panas, kemungkinan badan anak ini bau, haha. Baru saja, dia selesai berbicara, terdengar ketukan di pintu.